Saudara, di tengah kabar akan diusung PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyambangi kantor DPD PDI Perjuangan. Anies tiba di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, ini di Cakung, Jakarta Timur, ditemani orang dekat yang juga pernah jadi tim sukses dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Tampak juga sejumlah politisi PDIP yang menemui Anies, diantaranya ada Ketua DPR DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya, ada juga anggota DPR Putra Nababan dan Masinton Pasaribu. Kedatangan Anies ke kantor DPD PDIP Jakarta berlangsung di tengah menguatnya kans diusung PDIP maju Pilgub Jakarta, menyusul putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Usai pertemuan dengan politisi PDIP di kantor DPD PDIP Jakarta, Anies memuji PDI Perjuangan sebagai penjaga konstitusi. Anies menilai PDIP konsisten mengawal konstitusi saat terjadi penyimpangan. Usai putusan MK mengubah syarat ambang batas pencalonan, peluang Anies dan PDIP maju Pilgub Jakarta terbuka. Namun sempat kembali terancam gagal saat DPR ini hendak merevisi Undang-Undang Pilkada. Kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya merespon peluang partainya mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Ditanya apakah kedatangan Anies Baswedan akan berlanjut dengan keputusan politik mengusung Anies, Adi Wijaya bilang insya Allah. Adi lalu berkelakar, ia yang paling cocok jadi calon wakil gubernur mendampingi Anies. Kalau saya, insya Allah. Oke, cukup lah. Tapi kalau Pak Anies jadi diusung, cocoknya sama siapa, Pak? Sama saya lah. Ini kan ketua DPD. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Mis? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asik dan AA. Oke. PDI Perjuangan kian intens berkomunikasi dengan Anies Baswedan sejak muncul Koalisi Indonesia Maju dan belakangan Kim Plus mengusung Ridwan Kamil dan Suswono maju Pilgub Jakarta. Disebut Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah sudah menemui Anies untuk penjajakan. Saat PDI Perjuangan dan Anies di atas angin menyusul putusan MK yang membuka peluang maju Pilgub, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri justru menyentil Anies. Kata Mega, kalau mau diusung PDIP, mesti nurut. Terus kan tadi di depan itu aku kaget Toyo, ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih. Kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan maksud pernyataan Mega yang ditujukan ke Anies. Kalau ingin didukung, datangi saja PDIP. Selama berpegang pada peluang ideologi dan visi partai, peluang Anies didukung PDIP terbuka. Ya tadi kan sebenarnya ketika mau masuk, Ibu melihat ada yang menyampaikan aspirasi, kemudian dengan spanduk, padahal sebenarnya datang saja disampaikan baik-baik. Dan siapa yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, tadi Ibu kan sudah menjelaskan visi misi dipersiapkan oleh partai. Ada ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, platform partai,
itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi. Baik, tentu terbuka. Juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid, merespons pernyataan Megawati yang meminta Anies nurut. Syahrin bilang Anies berkomitmen dan berkesesuaian dengan program dan visi PDI Perjuangan. Apa yang menjadi permintaan partai politik untuk menjadi bagian dari komitmen untuk dilaksanakan, dalam hal ini kami melihat bahwa memang ya Mas Anies tentunya ketika diusul oleh partai maka siap melaksanakan apa yang menjadi cita-cita partai, program-program partai, dan komitmen terhadap bagaimana mensejahterakan warga di Jakarta. Menyusul putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, PDIP yang tadinya terancam tak bisa mengusung calon gubernur Jakarta karena sudah diborong suaranya oleh Kimples, kini bisa mengusung calon sendiri. Di internal PDIP berkembang sejumlah nama untuk dimajukan, antara lain Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Anies Baswedan. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap saudara soal hasil dari kunjungan Anies ke DPD PDIP Jakarta, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV ada Putu Trisnanda. Putu, selamat petang. Dengan datangnya Anies ke kantor DPD PDIP Jakarta, apakah itu artinya sudah hampir 100% Anies ini akan jadi cagubnya PDIP, Putu? Ya, selamat petang, Nilo dan juga saudara. Kalau bilang sudah hampir 100%, walaupun waktunya mepet di dalam politik ini rasa-rasanya belum bisa kita simpulkan secepat itu. Tapi kansnya ini memang terbuka lebih lebar jika dibandingkan dengan sebelumnya, apalagi setelah adanya putusan MK. Karena kehadiran Anies atau kedatangan Anies pada hari ini ke DPD PDI Perjuangan ini merupakan bisa juga dibaca sebagai jawaban atau respons dari pernyataan Megawati Soekarno Putri yang sebelumnya menyampaikan bahwa kalau memang Anies mau bekerja sama dengan PDI Perjuangan maka harus nurut. Kalau kita lihat bagaimana rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh PDI Perjuangan, memang para kepala daerah baik itu di tingkat gubernur ataupun juga di tingkat daerah seperti bupati dan wali kota ini harus mengikuti visi yang sudah ditetapkan oleh partai. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, Nelu dan juga saudara, berikut pernyataan dari Anies Baswedan saat tadi berkunjung ke kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Jadi, hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu, Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara. Jadi kalau kita lihat bagaimana pernyataan Anies Baswedan, senyumnya merekah, salamannya juga kuat sekali, nampaknya memang arahnya semakin ke arah lampu hijau. Tapi kapan penetapannya ini tentu saja kembali lagi ke keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Tadi juga disampaikan, saya sempat berbincang dengan politisi PDI Perjuangan, Mas Hinton Pasaribu, yang menyampaikan bahwa masalah yang harus diperhatikan adalah soal ideologi dan juga pemahaman terkait dengan demokrasi dan juga konstitusi. Kalau Anies bisa melakukan harmonisasi terhadap hal tersebut, yang ini juga sebetulnya sudah disinggung sedikit tadi oleh Anies Baswedan bahwa kedatangannya hari ini selain mengapresiasi sikap PDI Perjuangan yang sudah komit untuk menjaga konstitusi, juga membahas bagaimana kemudian kenegaraan, kemudian kondisi suatu daerah ini juga bisa berjalan beriringan dengan keberagaman, ya ini khususnya soal agama. Kalau kita lihat, kita baca dari peta politik sebelumnya, di Pilgub sebelumnya memang baik itu Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan ini berseberangan kubunya. Tapi kalau melihat bagaimana pernyataan Anies tadi terutama pada saat meng-highlight soal keberagaman, nampaknya kita tinggal menunggu waktu apakah nanti PDI Perjuangan lewat Ketua Umum ini akan menyebut nama Anies Baswedan. Sementara sosoknya yang juga ramai diperbincangkan soal posisi wakil ini juga tinggal menanti, tapi sepertinya akan dari PDI Perjuangan juga sosoknya. Nilo. Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.